sujud padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, 3 Februari 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Magda, PNR, dan renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh Saudara Hilarius Marian dengan Injil dari Injil Markus, bab 6 ayat 30 sampai 34. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Finikro. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami sekalian. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya melalui santapan rohani, tubuh dan darah-Mu yang kami sambut setiap hari memampukan kami untuk mampu melihat Engkau dalam kenyataan keseharian hidup kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat."
Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Biasanya dalam dunia selebritis, biasa kita saksikan, biasa kita lihat, ada begitu banyak orang yang mengidolakan sosok tertentu, mungkin artis-artis tertentu yang memiliki pengaruh yang besar, atau mungkin dalam dunia politik, ada tokoh-tokoh tertentu yang memiliki pengaruh besar, sehingga ada begitu banyak orang yang mengidolakan tokoh tertentu, aktor-aktor tertentu yang memiliki banyak followers, yang memiliki banyak orang yang mengidolakan dia. Pada zaman Yesus, ada begitu banyak orang yang sangat mengidolakan pribadi Yesus, sangat membanggakan pribadi Yesus. Ketika mereka mulai mendengar, menyaksikan, melihat tentang perbuatan-perbuatan, tentang perkataan yang dikatakan Yesus dalam pelayanannya. Sehingga ada begitu banyak orang dari seluruh kota datang kepadanya hanya untuk mendengarkan pengajaran, untuk menyaksikan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Sehingga pada suatu ketika, pada saat para murid itu sekembalinya mereka dari perutusan, mereka merasa gembira, datang dengan penuh sukacita, karena mereka merasa pewartaan mereka membuahkan hasil yang baik. Oleh karena itu, ketika mereka datang kembali dan menjumpai Yesus, mereka datang dengan penuh sukacita. Tetapi Yesus melihat bahwa para murid itu merasa lelah, para murid itu merasa capek. Oleh karena itu, Ia mengajak mereka untuk beristirahat sejenak di tempat yang sunyi. Tetapi pada saat itu, oleh karena Yesus itu menjadi pribadi yang sangat populer, yang sangat diidolakan banyak orang, yang sangat dikagumi oleh banyak orang, sehingga banyak orang pun hampir setiap hari dikatakan dalam bacaan bahwa makan pun mereka tidak sempat, karena setiap hari itu ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus untuk mau mendengarkan ajaran-ajarannya, mau melihat, menyaksikan, dan mau menerima berkat serta mujizat-mujizat penyembuhan yang Ia lakukan. Ketika Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke tempat yang sunyi untuk beristirahat, reaksi yang dilakukan oleh banyak orang saat itu, mereka datang dari berbagai kota, datang mencari Yesus dengan tujuan untuk mendengarkan dari ajarannya dan juga mau menerima mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dan karena itu ketika berangkat ke tempat yang sunyi, orang banyak yang datang saat itu memiliki rasa ingin tahu, memiliki tekad yang kuat, niat yang kuat untuk terus mencari Yesus. Mereka tidak peduli seberapa jauh jarak yang mereka tempuh. Mereka tidak peduli kekuatan fisik mereka dalam menempuh perjalanan yang begitu jauh. Tetapi dengan tekad dan niat yang mereka miliki, mereka terus jalan mencari Yesus. Ketika sesampai di sana dan Yesus melihat bahwa mereka datang itu bagaikan domba yang tidak mempunyai gembala. Oleh karena belas kasihan Yesus yang begitu besar, belas kasihan Yesus yang nampak dalam perkataan dan juga perbuatan yang Ia lakukan merupakan gambaran utuh dari belas kasih Allah yang sangat besar, belas kasih Allah yang tiada tara. Oleh karena itu ketika banyak orang datang, oleh karena itu
Dengan belas kasih-Nya yang begitu besar, Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dan mengajarkan mereka banyak hal. Para saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan hari ini mau memperlihatkan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada setiap pribadi kita. Yesus mau menerima siapa saja yang datang kepadanya. Dia tidak mempedulikan entah itu engkau itu dari sini, engkau itu dari suku ini, engkau itu dari ini, dari latar belakang ini. Dia tidak mempedulikan itu, tetapi Dia mau menyatakan kasih yang begitu besar kepada kita. Kasih Yesus yang digambarkan dalam bacaan hari ini adalah kasih yang tidak membedakan. Kasih yang menuntut totalitas pribadi kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan hari ini, kita pun diajar untuk senantiasa datang kepada Yesus, untuk senantiasa terus mencari Yesus dalam setiap panggilan hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita senantiasa diminta untuk datang kepada Yesus, datang mencari Yesus. Percayalah bahwa Yesus adalah satu-satunya tempat untuk kita merasa bahagia, kita merasa lega, merasa diringankan oleh beban-beban duniawi yang menghimpit perjalanan-perjalanan hidup kita, yang mematahkan semangat hidup kita. Ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa putus asa, kita selalu berharap kepada pertolongan kasih Allah. Percayalah bahwa belas kasih Allah akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Asalkan berpulang kepada pribadi kita, apakah kita juga punya niat, punya tekad yang kuat untuk terus mencari Yesus, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita, yang dapat memberikan kebahagiaan, yang dapat memberikan sukacita, yang dapat memberikan arahan tuntunan dalam menjalani kehidupan kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih, melalui bacaan ini kita pun senantiasa diajak untuk merasa bahwa kita juga dipanggil, kita setiap pribadi untuk dipanggil untuk melayani sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Dengan kasih-Nya yang begitu besar, Ia melayani setiap pribadi yang datang kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari pribadi Yesus untuk menjadikan pribadi-pribadi kita sebagai orang yang siap untuk melayani dalam keadaan apapun. Setiap pribadi-pribadi yang kita jumpai dalam kehidupan kita, kita senantiasa untuk mampu untuk memberikan pelayanan dengan penuh kasih. Pelayanan dengan penuh kasih semestinya kita tempatkan dalam setiap panggilan hidup kita, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Senantiasa kita menjalaninya dengan penuh kasih, dengan hati yang ikhlas dan tulus, dengan totalitas diri kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita pun dapat memberikan suatu sukacita, kebahagiaan kepada mereka yang kita layani. Semoga kita senantiasa terus mencari Yesus dan meminta pertolongan kasih Tuhan untuk selalu menyertai kita dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab hidup kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang terkasih, semoga Roh Kudus terus membimbing dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberimu damai. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk umat Katolik yang berada di seluruh dunia. Kiranya iman kita semakin dikuatkan melalui perayaan Ekaristi yang kita ikuti setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para imam, biarawan, biarawati, para katekis di mana saja mereka berada, yang senantiasa mewartakan kerajaan Allah. Kiranya mereka juga semakin diberikan rahmat kesehatan yang baik dalam melakukan pelayanan dan pewartaan mereka. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan papa, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat kekuatan, dan semoga melalui santapan tubuh dan darah Kristus yang mereka terima pada hari Minggu, pada hari raya, dan juga setiap hari yang mereka ikuti dalam perayaan Ekaristi, kiranya iman mereka semakin kuat dan diteguhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita satukan doa dan niat hati kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami,
kekuatanku. Dalam nama Yesus Kristus, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah